Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video kali ini. Jadi, perkenalkan nama saya Kadek Niku Wisora Sudanda, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih kita mengimplementasikan convolutional neural network pada klasifikasi tumor otak. Seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail bagaimana model bekerja dalam melakukan klasifikasi tumor otak, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Jadi tentunya yang pertama kita mengetahui bahwa tumor otak ini memiliki tingkat fatalitas tinggi bagi kehidupan manusia. Karena kita mengetahui juga bahwa data menunjukkan tumor otak itu memiliki angka kematian yang sangat tinggi sekali dan kelangsungan hidup yang cukup rendah apabila seseorang itu mengidap penyakit tumor otak. Nah, jadi otomatis fatalitas ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam bagian tumor otak ini. Dan di Indonesia sendiri itu terdapat kasus yang cukup signifikan. Namun masih kurang bisa ditangani secara dini seperti itu. Yang kedua, kita mengetahui bahwa tumor otak ini memiliki ketergantungan diagnosis manual pada radiolog. Jadi, diagnosis bahwa seseorang itu mengidap tumor otak atau tidak itu masih secara diagnosa atau diagnosis manual yang dilakukan oleh para dokter karena untuk kita bisa mengetahui eh, seseorang mengidap tumor otak atau tidak, kita pasti akan diberikan yang namanya citra MRI untuk kita bisa melihat apakah seseorang mengidap tumor otak atau tidak. Nah, interpretasi dari MRI inilah yang sangat masih bergantung dengan subjektivitas dari dokter. Kadang ada dokter yang bisa mengatakan bahwa seseorang mengidap tumor otak ataupun mungkin tidak. Nah, oleh karena itulah ini merupakan permasalahan yang cukup berpengaruh dan signifikan bagi penelitian ini. Yang ketiga, keterbatasan sistem diagnostik konvensional. Nah, di sini tentunya sistem yang kita miliki saat ini belum cukup bisa mampu melakukan klasifikasi secara otomatis, secara cepat dan akurat karena kembali lagi teman-teman semua, tumor otak bukan berarti tidak bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan asalkan kita mendapatkan penanganan yang cepat. Ketika kita bisa mendiagnosa bahwa seseorang itu mengidap tumor otak secara sedini mungkin, otomatis semakin besar probabilitas seseorang tersebut bisa terselamatkan dari penyakit ini. Dan tentunya yang keempat adalah kebutuhan akan sistem pendukung diagnosis berbasis AI. Di zaman yang sudah semakin maju, di zaman di mana teknologi bisa menyelesaikan suatu permasalahan, tentu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah ini, yaitu melakukan klasifikasi tumor otak secara real time dan cepat, akurat, dan optimal untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang dan memperbesar probabilitas hidup angka angka keberlangsungan hidup manusia lebih banyak lagi seperti itu. Jadi tentunya penelitian ini akan memberikan sebuah sistem yang akan bisa mengklasifikasikan tumor otak berdasarkan citra MRI yang sudah diberikan ataupun yang sudah ada seperti itu. Nah, jadi untuk metode penelitian itu sendiri, jadi dalam penelitian ini kita menggunakan model CNN yang Bapak Ibu bisa lihat pada layar, di mana kita mulai dengan eh, memberikan data dari model yang kita miliki. Jadi data ini merupakan data citra MRI tumor otak yang terdiri dari 3064 citra tumor otak yang diakusisi dari tahun 2005 hingga tahun 2010 dari salah satu dari dua rumah sakit yang ada di Cina seperti itu. Yang dimana dari data ini kita bagi menjadi dua yaitu training validation data dan testing data. Yang dimana untuk training, validation, dan testing data itu kita lakukan yang namanya reshape ataupun mungkin resize dari citra yang awalnya dari dataset ini saya peroleh citra MRI itu berukuran 512 kali 512 pixel. Nah, sekarang kita resize dia menjadi 150 kali 150 pixel yang tujuannya adalah untuk meringankan citra yang akan kita olah nanti di sistem yang di model yang akan kita latih seperti itu. Lalu kita melakukan normalisasi. Nah, untuk normalisasi ini kita mengetahui bahwa citra MRI ini setiap pikselnya itu mengandung nominal atau nilai 0 sampai 255.
yang dimana 0 sampai 255 itu merepresentasikan eh, warna dari eh, suatu pixel yang terdapat tiga bagian ya atau tiga layer itu R, G, dan B, red, green, dan blue. Nah, untuk ketiga layer itu kita normalisasikan agar nilainya tidak dari 0 sampai 255 lagi, tapi 0 sampai 1. Karena ini untuk mempermudah model melakukan perhitungan dan untuk mengefisienkan waktu perhitungan dari sebuah model. Lalu dari normalisasi ini kita tetap menghasilkan training dan validation set dan juga test set. Nah, untuk training dan validation set ini kita melakukan data augmentasi sebelum melakukan proses training ya, teman-teman semua. Dan untuk test setnya kita men-standby-kan untuk dilakukan prediction nanti setelah prediction oleh model yang telah kita training seperti itu. Lalu setelah melakukan augmentasi data dari data training dan validasi, kita lakukan model training untuk CNN yang kita buat. Lalu setelah kita melakukan model training, kita melakukan model prediction menggunakan data test set tadi yang belum pernah sama sekali dilihat oleh model yang kita latih, dan lalu kita akan melakukan model evaluation seperti itu untuk bisa menentukan seberapa performansi dari model yang kita sudah buat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan menampilkan sedikit overview mengenai dataset dan juga tentunya preprocessing, augmentasi yang kita lakukan ya, yang kita gunakan dalam melatih model dari convolutional neural network yang kita buat. Nah, di sebelah kiri atas kita bisa melihat salah satu contoh ataupun mungkin beberapa gambar dari setiap kelas yang ada seperti tumor meningioma, glioma, dan juga pituitari. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di bagian kiri berikut merupakan beberapa contoh citra dari tumor otak. Nah, jadi untuk jumlah citra tadi seperti yang saya sampaikan terdapat 3.064 citra yang dimana dari 3.064 citra itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada glioma, meningioma, dan pituitari. Nah, jadi tadi kita juga sudah menyampaikan bahwa kita men-split data untuk dipisahkan menjadi data training dan data testing. Yang dimana untuk glioma kita mendapatkan data training sebesar 1.140 dengan testingnya 268, 286. Untuk meningioma itu data trainingnya adalah 556 data dan untuk testingnya adalah 142 data. Untuk pituitari kita melakukan data training atau mungkin menggunakan data training sebanyak 744 dan untuk data testingnya adalah 186 dengan total dengan total pembagian data training dan data testing itu sebesar 2450 dan 614 untuk data testing, yang dimana secara persentase data training kita plotkan sebesar 80% dari keseluruhan data dan data testing itu kita plotkan sebesar 20% dari keseluruhan data. Lalu untuk data validation sendiri akan diambil sebesar 20% lagi dari data training yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk resize citra ataupun tadi yang reshape yang tadi sudah saya sampaikan, kita mengubah dari 512 kali 512 pixel menjadi 150 kali 150 pixel. Dan untuk normalisasi pixel sendiri, kita sudah ubah menjadi 0 hingga 1. Dan untuk proses augmentasi, kita menggunakan bantuan dari image data generator, yang dimana terdapat beberapa augmentasi yang kita lakukan seperti rescale, rotation range, brightness range, width shift range, height shift range, shear range, zoom range, horizontal flip, vertical flip, dan fill mode yang kita lakukan pada tahap proses training itu sendiri. Nah, lalu untuk model convolutional neural network yang kita gunakan, tentu kita terdapat arsitektur dari convolutional neural network yang Bapak Ibu bisa lihat pada gambar secara visualisasi. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar yang di bawah, di mana dari citra tumor otak itu sendiri dilakukan konvolusi, konvolusi hingga flatten, dense, drop out, dan dense lagi untuk menentukan mengklasifikasikan apakah citra tersebut merupakan citra glioma, meningioma, ataupun pituitari. Nah, untuk yang pertama, ketika kita menyatakan tadi bahwa citra kita ubah menjadi 150 pixel, jadi citra akan eh, berukuran 150 kali 150 pixel dikali 3 layer, yaitu 3 layer R, G, dan B, seperti itu. Lalu untuk konvolusi pertama, itu kita menerapkan 32 buah filter dengan ukuran 4 kali 4 pixel, yang dimana setiap filter itu akan menghasilkan satu feature map.
Yang artinya dari konvolusi yang pertama ini akan menghasilkan total sebesar 32 feature map atau 32 layer seperti itu dengan ukuran 147 kali 147 pixel. Lalu dilanjutkan dengan adanya max pooling. Max pooling ini kita menggunakan filter 3x3. Jadi dalam filter 3x3 ini kita akan memilih nilai tertinggi dari filter tersebut untuk dilakukan max pooling sehingga nanti max pooling ini akan menghasilkan citra sebesar 49 kali 49 pixel namun tetap dengan 32 layer seperti itu. Yang tentunya ini berfungsi untuk mereduksi dimensi spasial untuk kita bisa mendapatkan nilai feature map penting yang bisa dipelajari oleh CNN sebagai pola tertentu dari citra tumor otak tertentu. Selanjutnya kita melakukan konvolusi yang kedua, yang dimana konvolusi kedua ini kita menerapkan 64 filter sebesar 4 kali 4 pixel, yang dimana output dari konvolusional yang kedua ini akan menghasilkan 64 layer yang berukuran 46 kali 46 pixel. Jadi konvolusional CNN konvolusi yang kedua itu akan menghasilkan total 64 feature maps seperti itu. Dan setelah kita melakukan konvolusi yang kedua, kita akan melakukan max pooling lagi berukuran 3x3 dengan filter 3x3 yang dimana dari filter 3x3 ini kita akan memilih nilai tertinggi untuk mereduksi dimensi spasial dan ditambah memilih fitur penting yang mungkin bisa kita gunakan dalam merepresentasikan citra tertentu. Lalu setelah kita melakukan max pooling, kita melakukan lagi konvolusi lagi. Namun dengan layer yang lebih banyak lagi, tetap berukuran 4 kali 4, namun kita melakukan konvolusi menerapkan 128 filter atau kernel seperti itu. Yang dimana dari konvolusi ini kita menghasilkan citra berukuran 12 kali 12 dengan eh, 128 feature maps seperti itu. Yang dimana ini juga untuk memperkaya pola-pola dari suatu citra tertentu. Lalu setelah kita melakukan konvolusi yang ketiga, kita melakukan max pooling lagi dengan filter 3x3. Yang dimana filter 3x3 ini akan menghasilkan citra 4 kali 4 pixel di sebanyak 128 feature map. Yang dimana dari max pooling ini akan menghasilkan nilai atau feature map yang penting ataupun mungkin yang bisa merepresentasikan dari citra tumor otak dengan kelas tertentu. Nah, dan yang terakhir kita melakukan konvolusi lagi, masih tetap menggunakan em, 128 feature maps, namun dengan ukuran filter 4 kali 4, yang dimana dari konvolusi ini kita akan menghasilkan citra 1 kali 1 pixel sebanyak 128 layer atau 128 feature map. Seperti ini akan mengekstraksi fitur tinggi yang lebih bisa merepresentasikan secara detail bagaimana karakteristik dari citra tumor otak dari kelas-kelas tertentu. Lalu setelah dilakukan konvolusi terakhir, kita akan melakukan flatten, yang dimana kita mensejajarkan atau meratakan output sebelum dilakukan dense layer atau masuk ke dalam proses fully connected layer seperti itu. Yang dimana setelah kita melakukan flatten, kita melakukan dense. Jadi di sini merupakan dense layer untuk melakukan klasifikasi awal, yang dimana kita juga menggunakan dropout. Dan di dalam tahap dense ini kita menggunakan aktivasi function ReLU seperti itu untuk bisa menonjolkan ataupun mungkin membedakan secara kontras mana fitur yang memang penting, yang memang mungkin bisa merepresentasikan suatu kelas dari sebuah citra tumor otak itu sendiri. Yang dimana kita melakukan menggunakan dropout sebesar 0,5 yang digunakan untuk meregularisasi dari citra untuk menghindari yang namanya overfitting. Sorry, bukan citra ya, maksudnya dari neuron yang ada di dalam fully connected layer itu sendiri. Jadi apabila
suatu neuron mungkin tidak berdampak pada klasifikasi citra, itu akan langsung dihilangkan seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kembali dilakukan dance dengan eh, apa namanya aktivasi softmax seperti itu, yang dimana ini untuk melakukan klasifikasi, yang dimana dari dance ini akan menghasilkan output probabilitas untuk ketiga kelas tumor, apakah itu glioma, pituitari, atau mungkin meningioma, yang dimana nantinya dari dance inilah akan menghasilkan suatu nilai yang merepresentasikan apakah citra yang menjadi input itu merupakan em, termasuk kelas meningioma kah, glioma kah, atau mungkin pituitari, seperti itu. Dan untuk detail training prosesnya, Bapak Ibu bisa lihat pada tabel di kanan, kita menggunakan epoch sebanyak 40, batch size-nya sebanyak 32, step per epoch-nya adalah 77, validation steps-nya adalah 20. Untuk optimizer, kita menggunakan optimizer Adam untuk membantu mengoptimasi dari model yang kita gunakan selama masa training. Dan untuk learning rate-nya kita mengikuti dari Adam Optimizer, jadi kita menggunakan default-nya. Dan untuk activation function-nya kita menggunakan ReLU dan juga softmax seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, setelah melakukan proses training dan proses testing, ditetapkanlah hasil sebagai berikut. Nah, dalam proses training, model yang kita training itu ternyata menghasilkan nilai akurasi yang sangat baik, teman-teman semua. Di mana akurasi ini sangat tinggi sekali sebesar 99,55% dengan loss sebesar 0,0141. Nilai yang cukup tinggi nilai yang cukup tinggi untuk sebuah eh, model ketika dalam proses training. Nah, untuk validation sendiri ini sangat-sangat tinggi juga, yang dimana dalam proses validation ini kita bisa mendapatkan nilai akurasi sebesar 100% dengan nilai loss 0,029. Dan untuk testing sendiri, ketika kita menggunakan data yang mungkin tidak pernah dilakukan ataupun dilatih di dalam data training atau proses training, itu kita bisa mendapatkan akurasi yang mungkin bisa dibilang sangat lumayan juga, dengan besaran akurasi sekitar 95,395% dengan nilai loss 0,14709, yang dimana ini cukup tinggi sekali untuk sebuah model ketika melakukan uji prediksi dari training yang sudah dilakukan dengan jumlah data yang sudah tadi saya sampaikan. Secara performansi, model ini bisa dikatakan menghasilkan performansi yang cukup baik, dan hal ini juga bisa direpresentasikan dari grafik yang bisa dilihat pada layar juga. Ketika proses training, semakin tinggi EPO, model itu semakin baik dalam mempelajari pola yang dimiliki oleh suatu citra. Bisa dilihat dari yang kiri, untuk akurasi dari model itu sendiri semakin lama semakin mendekati nilai satu atau angka satu, ataupun mungkin akurasi mendekati 100%, yang dimana itu berparalel dari train dan juga validation-nya. Dan untuk loss sendiri, semakin tinggi EPO, loss juga semakin rendah, yang menunjukkan bahwa model bisa belajar dengan baik dalam melakukan klasifikasi tumor otak, yang dimana semakin mendekati nilai nol untuk loss-nya itu sendiri. Nah, setelah dilakukan prediksi ataupun uji prediksi atau testing dari model yang sudah kita training, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat confusion matrix yang dihasilkan setelah proses testing, yang dimana dari confusion matrix ini diperoleh karena model bisa melakukan klasifikasi dan mendapatkan klasifikasi sebesar 95%, yang dimana untuk eh, kelas glioma sendiri itu model berhasil mendeteksi kelas glioma itu sebesar 274 citra, dan untuk meningioma itu model bisa memprediksi sebesar 130 citra meningioma dengan tepat. Dan untuk pituitari, model bisa memprediksi tumor pituitari itu sebanyak 182 citra dengan tepat. Walaupun tidak sempurna, namun sekiranya untuk precision, recall, dan F1 score dari masing-masing kelas bisa dilihat pada tabel di atasnya. Yang dimana untuk glioma sendiri itu menghasilkan precision sebesar 0,961
dengan recall sebesar 0,958 dan F1 score sebesar 0,960. Dan untuk meningioma sendiri itu menghasilkan precision yang mungkin bisa dibilang lebih kecil di antara dua kelas lainnya, di mana precision sebesar 0,897, recall sebesar 0,915, dan F1 score 0,906. Yang dimana untuk pituitari sendiri, model bisa melakukan prediksi dengan presisi sebesar 0,989 yang merupakan precision tertinggi dari ketiga kelas, recall sebesar 0,978, dan F1 score sebesar 0,984. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa pituitari ini salah satu kelas yang bisa menghasilkan precision, recall, dan juga F1 score tertinggi dari kedua kelas yang tersedia. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan salah satu contoh yang pada gambar pojok kiri atas, salah satu bagaimana proses model melakukan prediksi dengan tepat dan ada beberapa kesalahan yang diprediksi oleh model seperti pada gambar itu terdapat prediktifnya glioma, namun ternyata itu aslinya adalah meningioma. Yang ini merupakan salah satu contoh apa namanya prediksi yang kurang tepat yang dilakukan oleh model. Namun tetap masih banyak masih banyak lebih dominan prediksi yang dilakukan model itulah prediksi yang tepat seperti itu. Dan ini saya menampilkan salah satu contoh filter konvolusi dari konvolusi yang pertama, dari layer yang pertama. Jadi dari konvolusi pertama ini nanti dia akan menghasilkan citra, eh, banyak citra ya. Salah satunya ada deteksi tepi yang bisa dihasilkan dari proses konvolusi sendiri. Nah ini juga saya ingin menjelaskan bahwa kenapa CNN ini cocok untuk melakukan klasifikasi eh, citra dari MRI itu sendiri. Karena dari apa namanya dari model CNN ini sebenarnya CNN itu tidak memerlukan aturan simbolik atau fungsi eksplisit lagi, eh, ataupun rumus khusus lagi gitu misalnya untuk ataupun mungkin aturan logika buatan manusia yang dimana itu akan membuat model mungkin bekerja lebih rumit lagi karena TNN ini sudah bisa bekerja langsung dengan adanya data mentah. Jadi ada data mentah kita olah sendiri, CNN model CNN itu akan belajar sendirinya berdasarkan pola-pola penting yang diperoleh dari citra yang sudah ada melalui proses konvolusi tadi yang saya sampaikan seperti itu. Yang apa namanya itu juga em, kita juga akan tidak perlu melakukan klasifikasi bahwa misal contoh em, menetapkan aturan-aturan tradisional atau rule based, misal contoh mungkin area putih berarti itu adalah eh, tumor tuh misal. Atau mungkin ada threshold berbentuk bundar di dalam citra berarti itu adalah tumor. Jadi tidak perlu seperti itu karena CNN akan belajar itu sendiri gitu. Dan CNN juga tidak perlu CNN juga belajar itu tanpa yang namanya feature engineering manual. Jadi CNN ini sebenarnya sudah sangat powerful sekali. Seperti misalnya kalau kita tahu beberapa model bekerja dengan histogram warna ataupun mungkin edge detector atau sobel. Edge detector ibarat deteksi tepi seperti menggunakan sobel dan lain-lain gitu. Nah, CNN itu tidak perlu menggunakan itu gitu. CNN itu tidak perlu menggunakan itu karena dari proses konvolusi yang dilakukan oleh CNN itu secara otomatis dia akan mendapatkan beberapa informasi-informasi penting seperti salah satunya yang Bapak Ibu bisa lihat pada hasil konvolusi yang pertama itu yang ada di yang ada di tengah atas dengan konvolusi yang outputnya adalah 147 kali 147 kali 32. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa CNN ini mendeteksi tepi dari eh, citra tumor otak itu sendiri, yang dimana itu terdapat 32 layer. Dari 32 layer inilah yang akan merepresentasikan bahwa citra ini merupakan kelas tertentu, entah itu meningioma, glioma, dan pituitari. Nah, begitupun juga dari konvolusi-konvolusi selanjutnya itu terdapat salah satunya adalah sorry, sebelum konvolusi kita lakukan max pooling. Nah, dari citra 147 kali 147 piksel yang kita lihat pada gambar dilakukan max pooling yang dimana Bapak bisa lihat di bagian pojok kanan atas itu sebesar 49 kali 49 kali 32.
Yang dimana max pooling ini akan secara otomatis memperkecil resolusi namun tidak menghilangkan fitur-fitur penting yang ada di dalam citra. Seperti yang pada Bapak Ibu lihat pada gambar seperti itu. Lalu dari citra berukuran 49,45 piksel ini akan dilakukan konvolusi lagi menjadi 46 kali 46 dengan 64 fitur. Yang dimana fiturnya akan lebih banyak, resolusinya akan lebih kecil, yang dimana hal ini diperuntukkan untuk lebih memperbanyak informasi ataupun pola-pola yang mungkin sekiranya bisa digunakan oleh model untuk dilakukan pembelajaran. Lalu setelah proses konvolusi, lakukan max pooling lagi dengan ukuran outputnya adalah 15 kali 15 kali 64 layer. Seperti itu. Seperti yang pada pojok kanan bawah. Lalu ini merupakan hasil konvolusi untuk citra berukuran 12 kali 12 kali 128. Saya lupa ini konvolusi. Kalau nggak salah ini konvolusi yang ketiga. Outputnya adalah 12 kali 12 kali 128. Mungkin terkesan tidak tidak apa ya, tidak kita secara manusia tidak melihat citra konvolusi ini adalah citra yang acak ya, tidak berpola seperti tadi gitu. Karena dari proses konvolusi inilah kita bisa menghasilkan fitur-fitur penting sebanyak 128 layer seperti itu. Yang dimana kita lakukan konvolusi lagi, sorry, kita akan max pooling lagi untuk menentukan fitur-fitur penting yang nantinya bisa digunakan sebagai inputan pembelajaran dari model CNN yang kita akan training, seperti yang bisa lihat pada gambar yang bagian kanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melihat lebih detail lagi, saya akan berikan sebuah link dan QR yang mengarah kepada model apa namanya source code yang saya gunakan dan juga tentunya laporan jurnal yang saya sudah rangkum sedemikian rupa. Mungkin sekiranya Bapak Ibu pengen melihat lebih detail di sana, agar sekiranya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mempelajari apa yang sudah saya lakukan dan mungkin sekiranya memberikan masukan dari apa yang saya lakukan untuk meningkatkan performansi dari model CNN yang sudah saya terangkan. Nah, dari keseluruhan yang sudah kita lakukan, menerapkan ataupun mungkin mengimplementasikan CNN di eh, permasalahan klasifikasi tumor otak, kita menghasilkan suatu kesimpulan di mana yang pertama model CNN berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi 3 jenis tumor otak, glioma, meningioma, dan pituitari. Yang dimana dataset ini terdiri dari 3064 citra melalui proses augmentasi dan normalisasi sebagai bagian pra-processing untuk meningkatkan performa pelatihan. Yang ketiga, arsitektur CNN tadi yang sudah saya jelaskan menggunakan 4 blok konvolusi dan satu fully connected layer dengan dropout serta softmax output untuk klasifikasi multi kelas, kelas glioma, meningioma, dan pituitari. Yang dimana model akan dilatih sebanyak 40 EPO menggunakan Adam Optimizer, categorical cross entropy loss, serta teknik early stopping dan reduce LR on plateau untuk menghindari overfitting yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam kode saya. Yang dimana model menghasilkan performansi yang sangat, sangat baik dengan akurasi pelatihan sebesar 99,55%, validasi sebesar 100%, akurasi pengujian sebesar 95,39%, dan loss rendah plus stabil. Dan F1 score tertinggi diperoleh pada kelas pituitari, menandakan kemampuan klasifikasi sangat presisi untuk tumor hipofisis, dan sedikit penurunan performa pada kelas meningioma, kemungkinan disebabkan oleh kemiripan visual dengan glioma, dan juga tidak lupa bahwa meningioma merupakan em, citra tumor otak yang memiliki jumlah yang paling sedikit di antara dua kelas yang ada. Dan untuk confidence matrix sendiri menunjukkan kesalahan klasifikasi yang mungkin bisa dikatakan masih dalam batas wajar dan tidak menyebabkan ketimpangan signifikan antar kelas. Dan secara keseluruhan, model CNN yang kita bangun terbukti efektif dan efisien dalam melakukan klasifikasi dan juga sebagai sistem pendukung diagnosis dalam klasifikasi tumor otak berbasis citra MRI. Nah, jadi sistem yang kita bangun ini bisa dikatakan memiliki performansi yang cukup baik untuk bisa mengklasifikasi dan membantu diagnosis dari tumor otak. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun mungkin kesalahan dalam penyampaian laporan atau mungkin teknik yang saya gunakan dalam mengimplementasikan model ini ke dalam klasifikasi tumor otak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.